Apakah teman-teman termasuk yang statusnya masih usulan tapi berharap cair cepat, atau mungkin teman-teman sedang menunggu validasi dan tidak tahu harus apa? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas perbedaan ketiga status ini, apa artinya dan bagaimana proses dan kapan bantuannya bisa benar-benar cair. Tonton sampai habis karena di bagian akhir nanti akan ada tips dan kisaran nyata dari KPM yang akhirnya berhasil cair meskipun sempat tertunda berbulan-bulan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Di video kali ini admin akan berbagi informasi tentang perbedaan usulan, validasi, dan aktif. Dan teman-teman perlu ketahui, sudah didaftar di DTSN atau di daftar Kemensos tapi dananya belum cair. Nah, di video kali ini kita akan bahas supaya teman-teman tidak gagal paham. Simak sampai selesai karena di akhir video admin akan berbagi tips ya supaya teman-teman lebih paham terkait usulan, validasi, dan aktif. Oke teman-teman, langsung saja kita ke informasi. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, yang pertama kita bahas dulu apa itu DTSN. DTSN adalah data di individu yang digunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial seperti PKB, PNT, PBI, JKN, dan lain-lainnya. Jika nama teman-teman masuk dalam DTSN, itu artinya teman-teman terdata sebagai warga yang berpotensi menerima bantuan. Tapi banyak yang belum paham bahwa dalam DTSN ada 3 tahap status utama, yaitu usulan, validasi, dan aktif. Nah, untuk status usulan di DTSN atau di aplikasi cek bansos, usulan artinya nama teman-teman baru diajukan oleh RT desa kelurahan atau di hasil pengusulan mandiri lewat aplikasi cek bansos. Pada tahap ini belum ada kepastian akan menerima bantuan. Ciri-ciri status usulan: nama muncul di sistem atau di aplikasi tapi belum masuk dalam SK pencairan, belum ada undangan di kantor pos atau rekening bantuan. Untuk solusi saat status masih usulan, perhatikan data NIK dan kartu keluarga yang valid dan sesuai di Dukcapil teman-teman ya. Tanya ke pihak desa apakah sudah dikirim ke pusat. Sabar menunggu proses verifikasi dari sistem DTSN. Untuk status validasi, teman-teman, validasi berarti data teman-teman sedang dalam proses verifikasi. Bisa saja sudah ada petugas yang cek ke rumah atau sistem sedang mencocokkan data teman-teman. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan apakah teman-teman akan masuk ke status aktif atau tidak. Untuk solusi, siapkan dokumen lengkap KTP, kartu keluarga, bukti penghasilan, bukti kondisi rumah. Jangan pindah domisili ya teman-teman. Kalau tidak pernah datang di petugas, bisa tanyakan ke Dinsos atau aparat desa. Untuk status aktif, artinya nama teman-teman sudah masuk ke resmi dalam sistem DTSN sebagai penerima potensial bansos. Tapi belum tentu langsung cair ya, karena pencairan tergantung kota, wilayah, jadwal pencairan di pusat, anggaran yang tersedia. Langkah yang sudah aktif tapi belum cair, pantau terus SK pencairan di desa atau kelurahan. Cek apakah nama teman-teman masuk tahap 1, 2, atau 3. Jadi lewat bank, pastikan rekening aktif dan sesuai nama teman-teman ya. Untuk cara cek status di DTSN lewat aplikasi cek bansos resmi Kemensos atau website cek bansos kemensos.id.com. Beberapa daerah juga pakai aplikasi lokal berbasis DTSN ya. Jika kesulitan bisa tanya langsung ke operator desa atau Dinsos teman-teman ya. Jadi kenapa sudah aktif di DTSN tapi belum cair, nama teman-teman belum masuk ke SK tahap pencairan saat ini, masuk daftar cadangan, penerima pengganti, masalah rekening tidak aktif, perubahan domisili belum dilaporkan, anggaran daerah atau pusat belum turun. Untuk solusi, cek pencairan di kantor pos atau bank jika ada di Ibarat. Tanya ke aparat desa apakah nama teman-teman masuk ke SK terbaru. Simpan bukti status bukti ya atau screenshot untuk ditunjukkan ke jika diminta. Nah, jadi penutup ya teman-teman, bagi yang sudah jelas usulan baru saja diajukan, validasi sedang dicek, aktif sudah siap, tinggal menunggu pencairan. Untuk teman-teman tulis komentar status teman-teman usulan validasi atau aktif di DTSN ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi terbaru tentang bansos.